Huo Yuhao melepaskan tangan Bei Bei setelah beberapa saat. Dia menatap rekan-rekannya yang lain dan tersenyum ketika dia berkata, "Apa yang terjadi, semuanya? Meskipun kita dalam kesulitan sekarang, apakah kita lebih buruk dibandingkan dengan kompetisi besar terakhir?" Kakak laki-laki tertua terluka cukup parah, tapi untungnya, energi asalnya masih utuh. Apa yang terjadi selama kompetisi besar terakhir? Apa kultivasi kita 5 tahun lalu? Saya hanya memiliki 2 cincin, sementara kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan kakak laki-laki ketiga hanya memiliki 4 cincin jiwa, meskipun mereka yang terkuat di antara kita. Kita masih berhasil melewatinya, bukan? Apakah kita dalam situasi yang lebih baik sekarang? Atau kita dalam situasi yang lebih baik saat itu? Kita harus kembali dengan kemenangan telak untuk menyambut kembalinya Bei Bei. Menurut proses kompetisi, kita hanya harus memenangkan 5 putaran berturut-turut sampai cedera Bei Bei pulih. Kita hanya perlu memenangkan 2 putaran lagi sebelum dia dapat kembali ke kondisi prima. Semua orang terlihat sedikit lebih baik setelah mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Bei Bei sedang berbaring di tempat tidur sambil menghela nafas dan berkata, "Maaf, semuanya. Ini salahku karena terlalu ceroboh. Aku tidak layak menjadi kakak senior tertuamu. Mulai sekarang, Huo Yuhao akan mengambil alih komando, dan dia akan menjadi orang yang mengatur strategi dan taktik pertempuran kita." Perusahaan menganggukkan kepala, dan tidak ada yang keberatan dengan pengaturan ini sama sekali. Huo Yuhao sangat dihormati di dalam sekte Tang, karena semua orang telah melihat apa yang telah dia berikan untuk sekte tersebut. Bei Bei merendahkan suaranya dan berkata, "Yang aku khawatirkan adalah Gereja Roh Kudus. Mereka adalah organisasi master jiwa jahat, namun mereka dapat datang ke tempat ini seolah-olah itu adalah hak mereka untuk melakukannya, dan mereka bahkan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar. Apa artinya ini?" Tatapan sedih menutupi wajahnya setelah pernyataan ini, dan napasnya menjadi sedikit pendek dan cepat. Wang Dong'er buru-buru maju dan melepaskan kekuatan jiwa tipe cahayanya untuk menstabilkan kondisinya. Naga tiran petir biru Bei Bei dapat berevolusi menjadi naga suci radian, dan itu berarti dia relatif lebih cocok dengan kekuatan jiwa tipe cahaya. Kondisi Bei Bei sedikit stabil dengan bantuan Wang Dong'er. Dia mengangguk ke arahnya sebagai tanda terima kasih sebelum dia melanjutkan. Ini berarti spekulasi Yuhao benar, Kekaisaran Sun Moon bersekongkol dengan organisasi master jiwa jahat itu. Aliansi mereka terlalu menakutkan, tidak ada orang di sini yang bodoh, dan semua orang menjadi sedikit serius saat mendengarkan Bei Bei berbicara. Gereja Roh Kudus telah penuh dengan rahasia dan misteri sejak kemunculannya sampai sekarang, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam atau latar belakang yang mereka miliki. Kekuatan yang mereka tampilkan di depan umum sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya sekte ini, mungkin saja mereka bahkan lebih kuat dari sekte tubuh. Kaisar Naga Douluo, Long Xiayao, adalah Douluo tertinggi, dan juga memiliki jiwa bela diri naga suci kegelapan. Orang ini pernah berbagi reputasi yang sama dengan penatua MU, dan ini berarti banyak hal sekte Roh Kudus menjadi jauh lebih menakutkan dengan Long Xiayao yang menahan benteng. Selanjutnya, Douluo Harimau Kalajengking, Zhang Peng, juga pernah muncul sebelumnya. Dia adalah master jiwa setengah jahat, dan dia juga Douluo Transcendent peringkat 96. Dia bisa bertahan melawan Yan Xiaoze. Ini semua yang telah dipajang untuk dilihat publik. Lalu, berapa banyak lagi yang mereka sembunyikan dari penglihatan dan pengetahuan? Kekuatan paling menonjol dari Kekaisaran Sun Moon adalah perkembangan pesat mereka dalam peralatan jiwa, dan ini memberi mereka keunggulan teknologi astronomi dibandingkan negara lain. Keuntungan Kekaisaran Sun Moon dalam hal ini menjadi semakin jelas dari waktu ke waktu, dan senjata terhebat yang dimiliki 3 negara asli untuk melawan Kekaisaran Sun Moon adalah master jiwa. Setiap negara memiliki beberapa Douluo berjudul yang berlabuh, dan Douluo berjudul ini dibiarkan untuk pertempuran. Jika salah satu dari mereka dapat menembus lingkaran dalam pasukan yang dilengkapi dengan alat jiwa, kehancuran dan pertumpahan darah yang dapat ditimbulkan oleh Douluo berjudul ini akan sangat mengerikan. Menurut aturan tak terucapkan dari master jiwa tingkat tinggi tidak diizinkan untuk menyerang warga negara normal, sementara mereka yang dapat menggunakan alat jiwa juga merupakan master jiwa dalam arti tertentu. Selain itu, jika dorongan datang untuk mendorong, aturan yang tidak diucapkan itu tidak akan berarti apa-apa, karena apa yang lebih penting daripada kelangsungan hidup suatu negara?
Ini adalah alasan utama mengapa Sun Moon Empire tidak melakukan banyak hal selama bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan gelar benua Sun Moon mereka sejak Perang Suci, dan mereka tidak berani kehilangan untuk kedua kalinya. Jika mereka melakukannya, tiga negara asli benua Douluo yang telah terancam oleh Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mereka pasti akan memberikan semua yang mereka miliki untuk menyerang Kekaisaran Sun Moon, sehingga Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki ruang bernapas yang mereka miliki bertahun-tahun yang lalu. Kebuntuan antara Master Jiwa dan Insinyur Jiwa telah menyebabkan keseimbangan saat ini. Tiga negara asal benua Douluo secara kolektif lebih kuat daripada Kekaisaran Sun Moon. Karena mereka adalah tiga negara lawan satu. Di sisi lain, negara pertama yang bergerak melawan Kekaisaran Sun Moon pasti akan mengalami kerugian terbesar, dan inilah alasan mengapa tidak ada yang melakukan apapun. Keseimbangan ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Namun, keseimbangan ini menjadi semakin tidak stabil dari waktu ke waktu. Kekaisaran Sun Moon telah menikmati perkembangan dan ekspansi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sementara bukti aliansi teduh mereka dengan Gereja Roh Kudus juga telah muncul. Gereja Roh Kudus berani tampil di siang bolong, apa artinya ini? Ini berarti bahwa mereka tidak takut ditemukan. Mereka tidak takut ditemukan oleh tiga negara asal benua Douluo atau oleh Akademi Shrek. Karena entitas ini tidak lagi berarti bagi mereka. Ini mungkin juga berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon akan bergerak, dan mereka tidak dapat mengendalikan diri lagi. Gereja Roh Kudus seluruhnya terdiri dari para master jiwa jahat yang tangguh, dan para master jiwa jahat ini telah membentuk hubungan simbiosis dengan Kekaisaran Sun Moon, yang mahir dengan alat jiwa. Jika perang pecah, bagaimana mungkin tiga negara asal benua Douluo mempertahankan diri? Sejak Kaisar Naga Douluo muncul, Paviliun Dewa Laut telah memutuskan bahwa penjaga Shrek akan mencurahkan seluruh energi dan perhatian mereka pada gerakan Gereja Roh Kudus, karena mereka tidak bisa membiarkan siswa dan guru mereka menyerahkan hidup mereka untuk apa-apa. Paviliun Dewa Laut telah menyelenggarakan beberapa pertemuan dan konferensi untuk membahas Gereja Roh Kudus, apa yang diwakili oleh penampilan Douluo tertinggi. Tidak peduli berapa banyak anggota sekte Tang tidak mau mengakuinya. Mereka semua sangat jelas bahwa Kaisar Naga Douluo sendiri dapat menekan seluruh Akademi Shrek. Penatua Xuan berkultivasi 2 kali lebih sering dari biasanya. Huo Yuhao bahkan mendengar dari Xiao Xiao bahwa Tetua Xuan hampir menjadi gila karena dia terlalu terburu-buru. Master Paviliun Dewa Laut saat ini ingin menerobos dan menjadi ultimate Douluo secepat yang dia bisa, sehingga dia bisa menandingi Long Xiayao. Namun, bisakah dia benar-benar menantang Dewa Naga Douluo? Bahkan jika Penatua Xuan benar-benar menjadi Douluo tertinggi, Dewa Naga Douluo telah berada di level ini lebih lama, dan itu akan menjadi tugas yang sangat menantang bagi Penatua Xuan untuk mengalahkannya. Penatua Xuan pernah berkata bahwa Long Xiayao mungkin lebih kuat dari pemimpin sekte tubuh sekte Du Buxi. Tidak ada yang berani membantah jika seseorang mengklaim bahwa Long Xiayao adalah orang nomor 1 di seluruh benua. Suasana di ruangan itu terasa sedikit gerah. Penampilan Gereja Roh Kudus tidak lagi hanya menjadi masalah bagi turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental, penampilan mereka telah mempengaruhi keseimbangan politik seluruh benua. Akademi Shrek terletak di pusat tiga negara asal benua Douluo, dan hutan bintang besar Dou ada di belakang mereka. Namun, bisakah Akademi Shrek menghindari partisipasi jika perang akhirnya pecah? Sepertinya tidak mungkin sama sekali. Su Sanxi merendahkan suaranya dan berkata, kalau saja kita lahir 20 tahun sebelumnya, semua orang setuju dengan pernyataannya. Meskipun mereka semua adalah anggota generasi muda yang luar biasa, mereka masih terlalu muda. Dan itu berarti kultivasi mereka masih terbatas. Mereka masih sangat jauh dari individu-individu kuat yang benar-benar dapat mempengaruhi arah perang. Warna kembali ke wajah Bei dengan bantuan Wang Dong'er. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya dan mengeluarkan medali emas yang diberikan Putri Jiu Jiu kepadanya, yang dia berikan kepada Huo Yuhao. Yuhao pergi dan cari Putri Jiu Jiu, dan beritahu dia apa yang kita pikirkan. Aku percaya dia cukup pintar untuk memahami gawatnya situasi, dan kemudian kita akan melanjutkan rencana awal kita. Waktu sangat penting, jadi apa boleh buat kalau kita harus sedikit tergesa-gesa. Mereka ada di sini untuk mewakili sekte Tang dalam kompetisi musim ini. Tetapi mereka memiliki niat lain selain hanya mempromosikan sekte tersebut. Perkembangan sekte terkait dengan dua hal, seberapa kuat sekte itu, dan keuangan sekte.
Sekte Tang sama sekali tidak bisa dianggap kuat, tetapi Akademi Shrek ada di belakang mereka, dan mereka berlokasi di kota Shrek, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang keamanan sekte mereka. Itu juga berarti bahwa hal terpenting yang mereka butuhkan agar sekte mereka dapat berkembang dengan stabil dan cepat untuk waktu yang lama adalah uang. Penelitian alat jiwa Xuanziwen dan pembelian semua jenis logam eksotis membutuhkan uang, dan itu berarti sekte Tang akan membutuhkan lebih banyak teman dan sekutu dalam keadaan seperti itu. Kota Shrek sangat kuat, tetapi mereka sangat jauh di dalam benua, dan itu berarti tidak mungkin mereka akan berpartisipasi dalam perang. Akademi Shrek membantu sekte Tang berkembang sebanyak yang mereka bisa, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat membeli terlalu banyak alat jiwa. Namun, sementara Akademi Shrek mungkin tidak membutuhkan banyak, orang lain membutuhkannya. Perusahaan hadir untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk mencari orang untuk diajak bekerja sama, selain mempromosikan nama sekte mereka. Sehingga mereka dapat menjual produk mereka. Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Jiwa Surgawi adalah target optimal sekte Tang. Mereka sudah bertemu Putri Jiu Jiu segera setelah mereka tiba hari ini, dan memulai dengan awal yang baik. Ini awalnya adalah awal yang fantastis untuk sekte Tang, dan BIB awalnya ingin menemukan Putri Jiu Jiu untuk putaran negosiasi terperinci lainnya setelah mereka memperoleh hasil yang layak dalam kompetisi. Namun, kemunculan Gereja Roh Kudus mengganggu rencana awal mereka. Di sisi lain, dan dari perspektif lain, keberadaan Gereja Roh Kudus bermanfaat bagi upaya mereka untuk mempromosikan produk sekte Tang. BIBI tidak dalam keadaan pikiran yang benar sejak Tang Ya muncul. Tapi pada akhirnya dia masih menjadi kakak tertua sekte Tang. Dia segera memutuskan jalan mana yang menghasilkan keuntungan dan manfaat terbesar, dan menyampaikan informasi tentang Gereja Roh Kudus ke Kekaisaran Bintang Luo pasti akan memberi mereka persahabatan dan persahabatan yang lebih baik dengan Putri Jiu Jiu. Ini juga berarti mengeluarkan produk sekte Tang sesudahnya akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Kerjasama yang lebih dalam tidak akan mudah, tetapi awal yang baik untuk pertemuan pertama mereka sudah cukup. Huo Yuhao mengambil medali emas dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Beristirahatlah, kakak tertua, Su Sanshi berkata, jangan khawatir, aku akan menjaganya, BIBI membentak, aku akan senang jika kamu tidak membuatku kesal. Anehnya, Su Sanshi tidak bertengkar dengannya dan berkata, baiklah, sudah cukup tidurlah. Setiap orang harus kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Kamar ini sangat kecil dan ada begitu banyak orang berkumpul di sini, to the point di mana udaranya tidak begitu bagus lagi. Semua orang meninggalkan kamar BIBI dan Su Sanshi satu demi satu. BIBI memperhatikan semua orang pergi sebelum dia menutup matanya dengan lelah. Dan gambaran mata kosong Tang Ya muncul berulang kali di benaknya. Xiaoya. Senyum tipis muncul di wajah pucat BIBI, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tidak sulit menemukan kamar tempat Akademi Nasional Bintang Luo menginap. Dengan status Putri Jiu Jiu, dan selain hasil teladan Akademi Nasional Star Luo di kompetisi sebelumnya, mereka diatur di level yang relatif lebih tinggi. Namun, mereka tidak berada di level tertinggi. Huo Yuhao memegang medali emas, dan anggota tim Star Luo National Academy mengantarnya ke Putri Jiu Jiu. Sang putri terlihat sedikit kesal, dan dia sedang duduk di sofa. Ekspresinya kembali normal hanya ketika dia melihat Wang Dong'er mendorong kursi roda Huo Yuhao ke dalam ruangan. Mengapa kamu di sini? Su Jiujiu mengangguk pada Huo Yuhao sebagai salam, tapi matanya sedikit ragu. Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia mengubah topik dan berkata, Akademi Nasional Star Luo hanya bisa tinggal di kamar tingkat 2. Aku ingin tahu siapa yang tinggal di kamar tingkat pertama. Wajah Su Jiujiu menjadi hitam saat dia berkata, Huo Yuhao, apakah kamu di sini untuk membuatku kesal? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, mengapa saya harus? Dibandingkan dengan Anda dan perusahaan Anda, Sekte Tang dan saya jauh lebih buruk, kami tinggal di kamar terburuk, dan kami telah menerima keramahan terburuk. Saya di sini hari ini memberitahumu sesuatu yang penting, Su Jiujiu sedikit terkejut, tetapi dia memiliki temperamen dan ketenangan yang hebat, dan mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu singkat.
Sebenarnya dia hanya kesal karena ditugaskan ke kamar tingkat 2. Dia adalah putri dari negara terbesar kedua di benua, dan itu tidak benar jika dia tidak merasa kesal karenanya. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak mengungkapkan perasaannya secara lahiriah. Huo Yuhao berkata, meskipun saya tidak yakin sekte mana yang berada di kamar tingkat atas, saya telah melihat salah satu dari mereka. Sekte ini terhubung erat dengan Kekaisaran Bintang Luo. Meskipun saya di Akademi Shrek, saya lagi pula aku dari Star Luo Empire. Inilah alasan mengapa aku di sini untuk memberitahumu informasi ini, Su Jiujiu berkata, dan kamu telah menemukan apa sekte ini? Apakah mereka sekte tubuh? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, saya belum pernah melihat siapapun dari sekte tubuh. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang Gereja Roh Kudus, Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao bereaksi dengan terkejut, karena yang bisa dia lihat di mata Su Jiujiu hanyalah kehampaan dan ketidaktahuan. Menurut intelijen yang dikumpulkan Akademi Shrek, putri ini bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen Kekaisaran Bintang Luo, namun mereka tidak tahu apa-apa tentang Gereja Roh Kudus. Ini berarti Gereja Roh Kudus tersembunyi dalam-dalam, dan kemungkinan besar mereka hanya bergerak di dalam Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, aku tidak berharap kamu tidak tahu apa-apa tentang Gereja Roh Kudus. Itu berarti aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Dia berhenti, dan nadanya menjadi sedikit hikmat. Itu Gereja Roh Kudus memiliki Kekaisaran Sun Moon di belakang mereka. Dan mereka adalah sekte kuat yang terdiri dari master jiwa jahat. Mereka memiliki Douluo transenden, dan Douluo tertinggi juga. Pernyataan Huo Yuhao tidak panjang, tetapi setiap kata berderak di telinga Su Jiujiu seperti kembang api. Putri yang tenang dan santai ini tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan dia melompat dari sofa seolah-olah ada sesuatu yang tajam menusuk pantatnya. Dia berseru ketakutan, apa yang kamu katakan?